Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5, tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar hari menanam pohon di halaman 23 sampai dengan 24. Adik-adik untuk melihat video lainnya silahkan klik di kolom deskripsi ya. Di scroll ke bawah seperti ini, lalu nanti cari kelasnya kelas berapa dan tema berapa. Nanti akan ada biru-birunya seperti ini, diklik aja nanti akan dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini adik-adik klik, nanti akan ada juga playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik ya. Ini ada Edo, kata Edo, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini ada hari menanam pohon ya. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebab sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Nih, seperti ini. Jadi, kita di Indonesia banyak sekali kegiatan menanam pohon ya adik-adik ya. Nah, gunanya untuk apa? Supaya kita melakukan penghijauan ya dan juga supaya banyak produksi oksigen juga. Kemudian, tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Jadi selain penghijauan juga ada manfaatnya ya adik-adik ya. Kemudian kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen juga bagi kehidupan. Nah, sekarang dari bacaan Hari Menanam Pohon tadi, kita lengkapi peta pikiran berikut ya adik-adik ya, dengan pertanyaan kapan, di mana kegiatan berlangsung, pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan, dan apa yang dilakukan. Nah, kita jawab di sebelah kanan ya. Yang pertama kapan? Kita cari di sini jawabannya. Nah, kapan? Nah, kalau kapan ini kita ada di sini nih. Ya, 20. Ya, kita cari dulu ya adik-adik ya. Nih, 28 November. Ya, jadi jawabannya Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November, ya. Kemudian di mana kegiatan dilakukan? Nah, ini dilakukan di sini adik-adik. Di sini nih ya. Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan, ya. Nah, kemudian pohon apa yang ditanam? Nah, pohon yang ditanam itu bermacam-macam, ya. Bermacam-macam termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kemudian, mengapa kita harus menanam pohon? Jadi, kita menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen juga berlimpah. Siapa yang melakukan? Nah, kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ya nih, di sini. Ya, tuh. Nih ya. Kemudian berikutnya adalah apa yang dilakukan. Jadi yang dilakukan adalah kegiatan menanam pohon. Nah, itu peta pikirannya. Kemudian pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!